Hari ini semua kita berusaha dipecah belah. Dan bahkan dibuat boneka-boneka oknum habaib yang mencaci maki NU. Padahal Pak, hanya di Indonesia kita itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di negara lain nggak kayak kita Pak, biasa aja. Biasa aja, ketemu Habib tuh biasa. Apakah NU itu pernah gelisah oleh berbagai perbedaan? Enggak pernah. Lalu kemudian konsep Islam Nusantara inilah kemudian yang hari ini diserang oleh kelompok-kelompok ideologi transnasional. Mereka tidak bisa membedakan antara sawabit dan mutaghayyirat. Apa konsep Islam Nusantara? Orang harus menutup aurat, kita sepakat itu, sawabit. Tapi kan tidak harus pakai gamis. Menutup aurat juga bisa pakai sarung. Ini loh Islam Nusantara itu. Yang dimaksud itu adalah kita tetap menutup aurat tapi menggunakan kearifan-kearifan lokal. Naik haji tetap ke Mekah bos. Tetap. Kan sering diserang. Oh Islam Nusantara kalau mau naik haji berarti ke Borobudur aja. Ini goblok ini. Ini sawabit. Orang boleh tetap harus naik haji ke Mekah. Tapi apakah di Mekah nggak boleh pakai sarung? Boleh bos, karena nutup aurat. Ini loh Islam Nusantara itu gitu konsepnya. Nggak harus pakai gamis. Meskipun kemarin saya waktu umroh pakai gamis terus. Ya sekali-sekali lah. Nah ini yang dimaksud oleh Phil Caruso bahwa hanya NU yang memiliki konsep seperti ini dalam membangun kecintaan terhadap negara. Hanya NU. Yang kedua menurut Phil Caruso, NU tidak pernah punya riwayat pengkhianatan terhadap Indonesia. Tepuk tangan untuk NU. Apa buktinya? Pernah nggak NU memberontak kepada negara ini? Ini saya jelaskan. Ketika Indonesia baru merdeka, ada kelompok ekstrim sayap kanan langsung membuat proklamasi kemerdekaan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ketuanya Kartosuwiryo. Ini dari kelompok ekstrim kanan, bukan NU ini bos. Ini pertama, sesudah merdeka loh ini. Dan perlu diketahui Kartosuwiryo ini adalah penandatangan Sumpah Pemuda. Tapi karena dia tidak puas dengan kue kekuasaan yang ditawarkan oleh Soekarno, lalu dia memilih untuk memberontak. Oleh Soekarno dia ditawari untuk menjadi Menteri Agama, dia nggak mau. Dia maunya menjadi Wakil Presiden. Tapi kemudian kekecewaan itu, dia membuat enklave sendiri di Tasikmalaya dan memproklamirkan negara Islam Indonesia. Berkhianat sudah. Lalu kemudian membuat downliner, membuat firqoh baru, Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar Kalimantan Selatan. Ini semua Darul Islam Tentara Islam Indonesia, kelompok ekstrim sayap kanan. Ini mereka. Lalu pada zaman Soekarno, NU seperti apa? NU bahkan mau berdampingan dengan komunis dalam konsep nasakomnya Soekarno. Demi apa? Demi negara Pak. Demi negara. Adik-adikku sekalian. NU itu kalau udah negara, udahlah pokoknya merem aja, pasang badan. Sampai disuruh berdampingan dengan komunis pun mau. Gimana? Dan setelah itu apa? Orang-orang komunis menyembelih kiai-kiai dan santri NU. Dan ketika orang-orang NU melakukan perlawanan, dituduh pelanggaran HAM. Ini NU ini. Padahal dia pasang badan untuk negara ini. Dan ketika zaman Soeharto, digencet, diintimidasi, diawasi, dicurigai NU. Ketika Gus Dur menjadi ketua PBNU, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan di Muktamar NU di Cipasung tahun 94. Karena apa? Soeharto takut dengan kekuatan besar NU untuk menggusur kekuasaannya. Sehingga apa? Gus Dur ingin digusur oleh Soeharto untuk diberikan sosok baru, orangnya pemerintah, namanya Abu Hasan. Ini NU selalu dicurigai. Lalu kemudian ketika Gus Dur diturunkan oleh kelompoknya gelandangan politik secara inkonstitusional, apakah ada orang Nahdien yang memberontak? Datang ke Jakarta berbondong-bondong menghancurkan dan membakar Jakarta. Ada nggak? Nggak ada. Ini tokoh utamanya NU diturunkan paksa menjadi dari kursi kepresidenan, didegradasi,
dengan undang-undang yang memang dibuat untuk menurunkan Gus Dur? Apakah orang NU kecewa lalu meludahi Monas sehingga Monas tenggelam oleh ludahnya orang NU? Gak ada. Apakah orang NU kemudian menjadi Monas Limin? Enggak ada. Apa kata Gus Dur? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Persatuan dan kesatuan negara ini jauh lebih penting. Itu Nahdlatul Ulama. Nah kemudian Nahdlatul Ulama ini menjadi kokoh dan menjadi penting di Indonesia. Makanya kemudian kelompok Hizbut Tahrir, Wahabi Salafi, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin ingin merobohkan NU, bos. Hari ini semua kita berusaha dipecah belah. Dan bahkan ajaran-ajaran ulama NU untuk menghormati para habaib pun dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk memecah belah NU. Dibuat boneka-boneka oknum habaib yang mencaci maki NU. Padahal Pak, hanya di Indonesia kita itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di negara lain nggak kayak kita Pak, biasa aja. Biasa aja, ketemu Habib tuh biasa. Bahkan salaman begini itu di negara lain itu. Di Pakistan, di India, saya kan sudah keliling hampir separuhnya dunia ini. Di Afrika itu bahkan kelompok-kelompok Toriko nggak seperti kita menghormati habaib itu. Tapi kita itu hanya nggak nyium kakinya aja ke habaib itu. Kenapa? Diajari oleh ulama-ulama NU untuk menghormati zuriyah Nabi karena kita ingin membangun kecintaan kepada Nabi. Nah peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kekuatan tertentu menciptakan boneka-boneka oknum habaib yang kemudian dipakai untuk mencaci maki orang NU. Gus Dur dibuta-butakan, Kiai Said disiahkan oleh Habib ini. Nah ini efektif sudah, efektif. Dan akhirnya apa? Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, Madura yang mencaci maki ulama NU yang lain itu kader-kader NU juga Pak. Selesai. Ini pemecah belahan di tubuh NU ini. Dipecah belah dari luar nggak bisa, akhirnya dipecah belah dari dalam. Ubudiyahnya sama Pak, sama-sama maulidan, sama-sama baca ratib, sama-sama ziarah kubur, sama-sama tahlilan, tapi mencaci maki ulama NU yang lain dengan atas nama figur habaib. Ini kan kacang lupa kulitnya namanya. Masih banyak kok habaib yang layak kita hormati yang masih tawaddu. Habib Jindan, Habib Lutfi, Habib Al-Muhdar dari Tuban dan sebagainya, banyak. Kita tetap hormat kepada habaib, tapi kelakuannya nggak boleh kita tiru. Kalau brutal ya brutal aja, bajingan ya bajingan aja. Saya gitu. Ad-dinul akli, kita beragama dengan akal aja. Kalau memang seorang habaib itu penjahat, ya sudah, jahatnya jangan kita tiru. Hormat kepada habaibnya harus Pak, karena kita cinta kepada Nabi. Dan itu banyak sekarang. Nah ini efektif. Yang kedua adalah yang paling samar, yang paling menipu kita dari kalangan Nahdien. Siapa? Kelompok Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini didirikan di Mesir oleh Hasan al-Banna dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya banyak dan ada satu ustadz yang luar biasa topnya. Ada satu kadernya Ikhwanul Muslimin, dididik oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan dia ini ajarannya sama dengan kita, sama-sama nyerang Wahabi, sama-sama anti Mujassimah, sama-sama Al-Asy'ariyah, sama. Membolehkan maulid, membolehkan tahlil, membolehkan haul, membolehkan ziarah kubur, sama Pak. Sama. Ini yang bahaya. Tapi ketika dia menghalalkan bom bunuh diri dan saya protes, yang menyerang saya itu adalah teman-teman NU juga. Artinya apa? Pemecah belahan ini sudah berhasil Pak. Bedanya apa Ikhwanul dengan Muslimin, Ikhwanul Muslimin dengan kita? Apa bedanya? Tujuan politik Pak. Kalau kawan-kawan NU tujuan politiknya satu, keutuhan NKRI, selesai. Tapi kalau Ikhwanul Muslimin tetap ingin menegakkan khilafah Pak. Ketika saya protes Ustadz ini, saya bilang jangan gunakan kitab Imamul Hakim Al-Mustadrak ala Sahihain. Karena ini kata Az-Zahabi dikatakan kitab ini ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun, tapi masih dipakai Pak untuk menyuarakan dan membuat fatwa bahwa orang Islam wajib menegakkan khilafah oleh Ustadz ini. Saya lawan, yang membantah saya dan menyerang saya itu orang-orang NU juga Pak. Dan mirisnya saya, santri-santri Sidogiri setelah diprofiling, santri-santri Lirboyo setelah saya profiling. Artinya apa?
pemecah belahan ini sudah sangat efektif di tubuh Nahdien. Gitu loh. Dan ketika Ustadz ini mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah bagian dari harokah istishhadiyah, saya melawan. Jangan, bahaya Pak. Meskipun kata Ustadz ini, bom ini halal dilakukan dan boleh dilakukan di Palestina. Di Indonesia nggak boleh, karena Indonesia ini negara damai. Saya katakan, damai itu kan kata kita. Kalau kata teroris Pak, teroris-teroris yang Wahabi itu, Indonesia ini adalah daerah darurat perang yang tidak damai. Ini adalah daerah togut dan merupakan ini wilayah perang, battleground. Makanya pelaku bom bunuh diri Katedral Makassar dan pelaku bom bunuh diri Cicendo Bandung itu di dalam handphonenya ditemukan video fatwa Ustadz ini. Gitu loh. Nah ini yang kemudian harus disadari oleh kita bahwa fatwa itu tidak boleh dilokalisir di 1-2 wilayah. Ada salah seorang ulama Saudi namanya Abu Bakar Naji menulis Idarat At-Tawahhush. Anjuran-anjuran fatwa di dalam kitab ini diberikan kepada orang-orang Wahabi di Irak dan Suriah. Tahu nggak akhirnya dipakai di mana? Dipakai di Indonesia Pak. Siapa yang memakai? Agus Muslim yang kemarin menjadi pelaku bom Astana Anyar. Karena dia apa? Ketika digeledah rumahnya ditemukan kitab ini. Padahal kitab ini fatwanya untuk Irak dan Suriah, tapi dipakai di Bandung Pak, di Astana Anyar. Jangan main-main dengan fatwa yang radikal kayak gini. Jangan sembarangan, mentang-mentang ulama lagi laku, muhibbinnya banyak jutaan, lalu dia dengan seenaknya sendiri dia memainkan fatwa. Hanya untuk agenda-agenda politik. Nggak boleh Pak, kalau udah ulama udah betul-betul terlibat dalam kelindahan politik, bahaya Pak. Politik ini kemudian yang merusak agama-agama, bukan hanya Islam. Hindu semua dirusak oleh politik, Kristen juga pecah menjadi Katolik dan Protestan karena persoalan politik, Hindu juga pecah, Hindutva, Sivsena, Bharatiya Janata, ini semua karena persoalan politik. Kelompok Asin Wiratu dengan Ali Bata, ini semua karena politik pecah orang-orang Buddha. Islam, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun. Gara-gara apa? Sampai sekarang belum damai. Kecuali Saudi dan Iran sudah membuat perjanjian damai tadi malam. Sunni dan Syiah bermusuhan 1400 tahun lebih. Gara-gara apa? Politik juga Pak. Itu loh yang paling terakhir. Apakah kita tidak boleh berpolitik? Boleh, harus kata Imam Ghazali. Dalam Ihya diterangkan Islam dan politik seperti saudara kembar. Silahkan berpolitik untuk mengawal ruang-ruang politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Berpolitik Pak, tapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan politik. Karena kata Ibnu Rus dalam Tahafud At-Tahafud, orang yang mencapai kekuasaannya dengan menggunakan dalil-dalil agama, maka ketika berkuasa kejahatannya pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Ini kata Ibnu Rus. Makanya jangan pakai agama sebagai tunggangan politik. Silahkan berpolitik dengan untuk membela agama, silahkan Pak. Supaya aturan-aturan politik, produk-produk politik ini tidak keluar dari syariah. Harus, orang Kristen juga boleh berpolitik. Supaya hak-haknya sebagai orang Kristen diakui oleh negara. Harus itu. Kita juga harus. Jangan sampai kita kemudian dikuasai oleh orang lain sehingga kita tidak berdaya secara politik. Harus. Tapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan politik. Politik agama, politik identitas boleh, tidak bisa dihindari dalam negara demokrasi. Karena demokrasi berbasis based on electoral system. Jadi harus menggunakan kekuatan-kekuatan elektoral. Orang alumni Al-Qalam mau jadi politisi nyalek ya harus mewakili kepentingan-kepentingan Al-Qalam. Ini namanya politik identitas. Yang tidak boleh itu adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Ini nggak boleh. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti ada tanya jawab. Ini udah jam 11. Saya nanti jam setengah 12 harus geser. Gitu. Akhiron ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.